berdampak dalam aspek sosial, budaya, dan pendidikan. 1. Bidang sosial. Penjajahan bangsa-bangsa Eropa menyebabkan kehidupan sosial masyarakat Indonesia makin kompleks. A. Lunturnya feodalisme. Di Indonesia, sistem feodal telah dikenal sejak masa Hindu-Buddha. Sistem feodal ditandai dengan adanya tanah-tanah luas yang dikuasai para bangsawan atau tuan tanah, sedangkan rakyat biasa berperan sebagai budak. B. Berkembangnya stratifikasi sosial. Pada abad 19, masyarakat di perdesaan Jawa terbagi dalam kelas-kelas sosial yang sangat kaku. Meskipun di setiap daerah memiliki istilah berbeda dalam menyebut stratifikasi sosial, secara umum masyarakat di perdesaan terbagi dalam dua kelas yang kontras. C. Pertumbuhan dan perpindahan penduduk. Sebelum abad 19, pertumbuhan penduduk di Indonesia sangat rendah. Dari tahun 1400 hingga 1800, tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 0,1 sampai 0,2%. Rendahnya tingkat penduduk pada masa itu disebabkan oleh wabah penyakit, kelaparan, perang, dan bencana alam. Pertumbuhan penduduk paling pesat terjadi di Pulau Jawa. Kepadatan penduduk Jawa pada periode tersebut mencapai 4,5 juta jiwa. Pada 1930, jumlah penduduk Pulau Jawa meningkat menjadi 40 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk di Pulau Jawa terjadi karena pada masa itu Pulau Jawa menjadi pusat administrasi dan kegiatan industri pemerintahan kolonial Belanda. 2. Aspek budaya. Pengaruh bangsa-bangsa Eropa di Indonesia dalam bidang budaya memberi nuansa baru bagi perkembangan budaya di Indonesia. Budaya Eropa dipadukan dengan budaya lokal menghasilkan kebudayaan baru yang disebut kebudayaan Indis. Dampak penjajah Eropa di bidang budaya adalah 1. Perkembangan agama Nasrani. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia membawa pengaruh dalam bidang agama. Bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda memperkenalkan agama Kristen dan Katolik kepada bangsa Indonesia. 2. Perkembangan seni arsitektur. Gedung Dejavan Bank di Medan, Sumatera Utara pada masa kolonial Belanda. Saat ini bangunan tersebut digunakan sebagai gedung Bank Indonesia. 3. Perkembangan seni sastra. Kedatangan dan dominasi bangsa-bangsa Eropa telah membawa pengaruh dalam penulis karya sastra di Indonesia. 4. Perkembangan seni musik. Penjajah bangsa Eropa turut mengaruhi perkembangan seni musik di Indonesia. 5. Perkembangan surat kabar. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia membawa pengaruh positif dalam perkembangan surat kabar. 3. Aspek pendidikan. Pada abad 19, pemerintah kolonial Belanda mulai mengurangi praktik eksploitasi yang sering dilakukan. Pada tahun 1001, Ratu Wilhelmina menerapkan sebuah kebijakan bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kebijakan baru tersebut disebut politik etis. Program politik etis meliputi 1. Edukasi atau pendidikan, 2. Irigasi atau pengairan, dan 3. Migrasi atau perpindahan penduduk. Dampak pelaksanaan politik etis paling besar dirasakan masyarakat Indonesia di bidang pendidikan. Untuk mendukung pelaksanaan pendidikan di Indonesia, pemerintah kolonial Belanda menunjuk J.H. Abedanon sebagai Direktur Pendidikan Indonesia. Dampak kebijakan pemerintah kolonial Belanda dalam bidang pendidikan adalah A. Pendirinya sekolah-sekolah di Indonesia. Stovia merupakan salah satu sekolah yang didirikan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Pada 1903, pemerintah kolonial Belanda mendirikan sekolah rendah bernama Volkschool atau sekolah desa dengan masa belajar 3 tahun yang dilanjutkan dengan program Vervolkschool atau sekolah berlanjutan dengan masa belajar selama 2 tahun. Selain itu, pemerintah kolonial mendirikan sekolah lanjutan seperti Mir
Uitgebracht Lager Onderwijs atau Mula untuk sekolah menengah pertama dan Algemeen Middelbare School AMS untuk sekolah menengah atas. Selain sekolah resmi yang disediakan pemerintah kolonial Belanda, terdapat sekolah-sekolah yang didirikan oleh kaum intelektual Bumi Putra. Beberapa sekolah tersebut, misalnya Taman Siswa, Muhammadiyah, dan Pondok Pesantren. Pada masa ini muncul pula sekolah untuk kaum wanita. Pendidikan untuk kaum wanita dirintis oleh R.A. Kartini. B. Lahirnya golongan terpelajar. Pertumbuhan pendidikan pada awal abad 20 mendorong munculnya golongan intelektual. Kaum intelektual muda tidak lagi memandang Jawa, Sunda, Minangkabau, Ambon, atau Batak sebagai unsur pembeda. Perbedaan tersebut dianggap sebagai unsur yang mempersatu bangsa. Pemuda Indonesia mulai mendirikan berbagai organisasi bercorak kedaerahan dan sesuai bidang perkumpulan. Organisasi-organisasi yang didirikan oleh kaum intelektual muda Indonesia sejak awal abad 20 antara lain Budi Utomo, Sarekat Islam, Indispars Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Kartini Front, dan Jong Sava.